Prosesnya memang lama dan memerlukan kesabaran, tetapi hasilnya akan lebih awet. Pompa yang loyo ini dengan modal 15.000 akan saya bikin jos kencang seperti pompa air baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saya punya pompa Lakoni. Modelnya mirip seperti Shimizu 135, yaitu casingnya yang dari plastik. Pompa ini sudah sangat loyo ya, maklum sudah usia pakainya sekitar lebih dari 7 tahun. Tekanan hisap kurang dan apalagi tekanan dorong sangat kurang, otomatis debitnya juga kurang. Biasanya teman-teman memakai model melapisi impeller dengan memakai mika atau plastik atau apapun itu, tetapi itu tidak akan awet teman-teman. Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana mengatasi pompa yang loyo ini dengan memakai lem ya teman-teman. Memakai lem epoksi, lem yang 2 biji itu teman-teman, satunya resin, satunya hardener. Itu nanti akan lebih awet. Dan ada satu trik lagi bagaimana membuat impeller dan rumah casing dari impeller itu tidak mudah aus, meniru teknologi pompa air Jepang. Kita tes dulu seperti apa loyonya pompa ini teman-teman. Yang pertama akan saya tes daya hisapnya, karena saya tidak punya vakum tester ya, tidak punya alat ukur kevakuman ya, maklum teman-teman, saya cuma tukang kampung ya. Biasanya kita pakai teknik yang murah meriah saja. Kita isi pancingan dengan air sampai rumah pompanya penuh. Kita biasanya cukup seperti ini teman-teman, sudah terbiasa ya, jadi tahu seberapa daya hisap itu kekuatannya. Cukup dengan di kop pakai tangan ya teman-teman. Kalau punya alat ukur ya lebih baik lagi. Ini tadi sudah saya isi pancingan. Nah itu teman-teman, contoh ini model klep taboknya Shimizu, seperti juga merek lain itu, kecuali Sanyo dan Panasonic itu tidak ada pemberatnya, jadi ngambang gini seperti ini teman-teman. Itu bisa bikin masalah kalau tanpa didobeli tusen klep. Tetapi kadang kendalanya tusen klep yang untuk mendobeli itu membuat berat, menjadikan daya hisap berkurang. Ini sudah penuh, saya colokkan teman-teman. Cukup tutup seperti ini. Agak lama ya teman-teman, karena ada udara di dalam bagian hisap itu. Ini daya hisapnya sebenarnya masih bagus, tapi tekanannya teman-teman sudah sangat berkurang ya. Seperti ini, kalau saya tarik teman-teman, saya memakai ukuran itu, pompanya tidak ikut bergeser, itu sudah saya anggap lemah ya, sedikit sekali aja ya, itu masuk kuat sih teman-teman. Tapi kalau Sanyo sama Panasonic itu bisa-bisa pompanya itu sampai bergeser teman-teman, dan ini memerlukan waktu yang lama ya untuk menghisapnya. Bentar saya tambahi dulu pancingannya. Ini tadi tidak bisa saya tunjukkan, jadi sambil ini saya tahan teman-teman, itu saya tambahi karena ini bocor ya. Itu sampai tinggi teman-teman, sampai ruang pompa itu terisi penuh, bisa tahu daya hisap maksimalnya. Jangan sedikit ya airnya. Nah, cukup kuat sebenarnya. Nah, nanti kita lihat kenapa ini hisapnya kuat tetapi dorongnya kurang ya teman-teman, tekanan maksimalnya. Untuk tekanan maksimal nanti saya pakai alat ukur ya, pakai punyanya pompa jet itu. Seperti ini aja teman-teman. Nah, ini daya hisap bagus, masuk bagus. Nah ini hampir bergeser ini. Nah, sampai merah teman-teman, ini daya hisapnya cukup bagus. Sekarang kita tes performanya, daya tekannya pompa ini. Ini menghisap cuma 1 meter ya teman-teman.
Jadi jangan terpikat yang di mall-mall itu kok jos banget ya. Ya karena cuma ngisap dari bak yuk. Nanti sampai di rumah ngisap ke sumur beda ya teman-teman. Ini hanya untuk melihat tekanan maksimal seperti apa teman-teman. Kita jalankan ini dulu. Seperti apa kalau debitnya aja, tidak saya ukur pakai liter. Seperti ini aja. Ya sekitar 1 meter 10 cm lah. Sekarang tekanannya teman-teman. Tekanannya hanya 1,2 kilogram per sentimeter persegi. Itu teman-teman tidak sampai 20 PSI ya. Ini menghisap dangkal, tetapi bisa kita lihat tekanan maksimalnya tidak sampai 20 PSI teman-teman. Nah ini sangat rendah ya. Jika memakai settingan pressure switch standar ya 1,1 sama dengan dulu. Jika memakai settingan pressure switch standar ya pasti tidak bekerja ini pompa teman-teman. On-nya kan 1,1 kg per cm persegi, off-nya 1,8 kg per cm persegi. Ini hanya mampu off di 1,1 ya. Jadi harus disetting ulang kalau tetap mau memakai dengan kondisi performa seperti itu. Jadi setting pressure switch itu tentu harus dilakukan ya teman-teman. Kalau seperti ini kejadiannya, ini cukup lah kalau dijadikan pompa booster pendorong air dari toren. Oke lah, jadi airnya sudah lebih tinggi dari pompanya, keluarannya lebih rendah. Ya untuk debitnya saja diperlukan. Kalau salurannya pipanya besar-besar masih bisa dipakai sebagai booster. Tapi kalau salurannya jauh, banyak pipanya kecil-kecil, ini tidak berdaya ya teman-teman. 1,1 ini sangat kecil. Ini kenapa mau saya perbaiki, karena untuk pendorong water heater Paloma. Kalau memakai pompa ini ya harus saya setting ini teman-teman, setting langsam ya, karena kalau memakai on off-nya diturunkan ya off-nya kan harus lebih rendah lagi. Padahal Paloma itu butuh sekitar 1 kg untuk stabilnya menyala. Seperti apa performa sebelum diperbaiki dan sesudah diperbaiki. Ini sudah saya buka covernya impeller seperti ini. Yang pertama dilihat di covernya dulu ya teman-teman, bagian penutup dari impeller. Yang 2 mili di atas ini nanti kan bertemu dengan ini yang di sini. Jadi ini tidak terkena gesekan. Jadi problem utama dari pompa model seperti ini adalah sudah longgar semuanya. Jadi memang model seperti ini performanya dari kerapatan. Nah, ini patokannya di sini. Ini sepertinya masih bagus, ya sudah berkurang tetapi tidak terlalu. Ini kelihatan, jadi kita geser nih kuku ini sampai sini. Nah, ini kalau ada natap atau ini lebih tinggi berarti ini bagian ini sudah aus. Yang kedua adalah di sini teman-teman. Yang kedua adalah di sini celah ini, celah impeller ini dengan pembatas ini, noknya ini teman-teman. Nah, ini bisa kita ukur memakai ini. Saya biasanya memakai kertas seperti ini untuk dimasukkan ke celahnya. Seperti ini teman-teman. Ya. Nah, itu sudah ada celah ya, meskipun kecil. Nah, ini ada celah. Saya coba pakai 2 lembar. Seperti apa celahnya, apa sudah cukup besar sekali. Saya masukkan lagi. Ya,
ya, saya putar seperti ini. Nah, ini celahnya sudah cukup lebar ya teman-teman. Nah, ini 2 lembar, ini sangat berpengaruh. Jadi tekanan tinggi di sini akan masuk lagi ke tekanan hisap, dan yang bagian hisap akan lebih menghisap yang dari tekanan tinggi. Jadi air itu hanya sirkulasi, tidak menghasilkan perbedaan tekanan. Terus yang ketiga teman-teman, tentunya impeller ya. Jadi impeller ini sudu-sudunya masih cukup lebar ya, tidak aus ya, pastinya ini sudah berkurang juga, tetapi tidak terlalu fatal, kecuali kalau sampai habis seperti ini ya teman-teman. Ini saya tunjukkan, ini adalah milik 130, dijadikan pompa booster, terus otomatisnya tidak bisa mati, selalu muter. Nah, ini akhirnya panas ya teman-teman. Nah, semakin ini habis, sudah tekanan tambah tidak ada, otomatisnya tambah tidak bisa off lagi. Ini contoh seperti ini, korban dari muter terus, jadi air itu nanti panas ya teman-teman di situ. Ini bisa habis seperti ini. Kalau seperti ini kan masih kelihatan ya teman-teman, masih bagus sudu-sudunya. Dan ini juga penjelasan ya teman-teman, ini lebih baik diganti model seperti ini. Jadi punya 130 itu penuh sampai dalam ini apa kuningannya. Kalau ini kan mirip dengan 135 lakoni ini. Nah, ini ada apa ruang ini teman-teman ya, ini mengurangi kerapatan, walaupun memang nanti yang paling rapat di area sini, tapi kalau semakin banyak yang ke sini kerapatannya akan semakin banyak. Dan juga hubungannya dengan itu nanti teman-teman, suatu saat saya jelaskan, namanya inersia, kelembaman. Jadi memang berat, tapi setelah berputar itu jadi momen puntir, akhirnya ringan. Ini contoh punya 130. Jadi kalau mau mengganti tidak masalah, ini impeller bisa diganti punya 130, lebih penuh ini bagiannya, bagian tengahnya. Tadi yang ketiga adalah di impeller. Yang keempat di sini teman-teman. Nah, ini pastinya yang bawah itu juga sudah berkurang. Ngetesnya kita turunkan sedikit, kalau impellernya yang press ya, turunkan mepet. Nah, seperti ini teman-teman ya, sampai mepet bawah. Nah, itu sudah mepet bawah. Ini dicek ini teman-teman. Nah, pakai ini, bisa pakai obeng, ditusukkan dari arah sini. Nah, ini kan natap ya teman-teman. Nah, ini satu sudu, saya lihat 1, 2. Nah, ini berarti impeller ini juga sudah aus, dan rumahnya yang paling sering adalah rumahnya di bagian bawah dari impeller ini sudah terjadi kelonggaran. Jadi ini lebih tinggi karena yang 2 mili ini tonjolan ini kan tidak terkikis yang bagian atas. Ini buat patokan, ini sudah longgar. Coba kita buka dulu teman-teman. Bisa pakai tracker ya teman-teman, kalau tidak punya pakai obeng. Saya dulu juga seperti ini, pakai obeng kiri kanan. Ini diberi landasan kayu, dipukul gitu aja teman-teman, tidak harus punya tracker ya. Impeller sudah saya lepas seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah ada cowakan, ini lebih rendah, dan ini pastinya lebih rendah. Jadi ini sudah aus bagian tengahnya ini teman-teman, dan ini juga sudah aus. Jadi sudah kelihatan ada 2 area teman-teman. Yang pertama ini tadi ada celah di bagian ini, dan kemudian celah di bagian ini dan sini. Sebenarnya kuncinya hanya di sini aja teman-teman, area pembatas ini. Jadi kalau di sini ini hanya membantu, biasanya di sini tidak terlalu berpengaruh. Yang paling signifikan adalah di sini. Nah, ini sudah saya lepas impellernya. Nah, ini bekasnya teman-teman, ini sudah terkikis, otomatis bagian sudu-sudunya juga sudah terkikis. Tapi ini masih cukup ya teman-teman, tidak terlalu parah. Yang paling parah itu rata-rata di bagian rumah dan
di bagian ini tutup impeller. Ini contoh saja, impeller punya Shimizu sudah saya tambal pakai lem. Ini nanti baru kita bubut ya, istilahnya kita perhalus. Bubutnya apa ya, nanti pakai impellernya itu sendiri teman-teman. Jadi ini juga saya jelaskan teman-teman yang mengganti tutup ini, tutup impeller atau cover dari impeller dan mengganti impeller, tetapi kenapa masih performanya tidak signifikan ya, karena ini yang terlupakan ya teman-teman. Ini kuncinya ya. Jadi kalau kerapatannya ke sana aja, tapi ini masih ada celah, dan di bagian sini yang celah tutup impeller yang baru dan impeller yang baru itu tidak terlalu membantu. Jadi nanti inilah yang nanti kita tambal pakai lem teman-teman. Bagian ini teman-teman, bagian melingkarnya, dan di bagian ini juga. Ini contoh saja, yang punya Shimizu ini sudah saya tambal. Nanti prosesnya seperti itu, nanti kita praktekkan seperti apa hasilnya setelah kita tambal. Dan untuk menambal itu teman-teman, usahakan ini nanti diamplas ya sampai bersih, jangan ada karat atau kerak-kerak air, karena lem seperti itu memang sebenarnya untuk perlengketannya, kelengketannya tidak terlalu ya teman-teman, tidak terlalu kuat. Jadi usahakan jangan sampai ada air, jangan sampai ada minyak, dan ini harus bersih dari karat dan kerak air. Saya memakai lem Araldite ini ya, sejenis epoksi. Memang ini lebih mahal teman-teman, tidak masalah, teman-teman bisa pakai yang apa, epoksi yang lain yang 15.000 sudah cukup. Seperti ini pokoknya 2 campuran ya, 1 resin 1 hardener, campurnya rata dan segera diaplikasikan. Cover karena ini enggak seberapa aus ya teman-teman, cukup tipis saja. Jadi dimulai dari sini. Ini kuncinya di sini teman-teman, sebenarnya di sini aja, di bawah nok ini. Tapi nggak apa-apa, kita ratakan tipis saja dan rata ya, pakai spatula ini apa, pengolesnya. Yang kedua ini yang poin pentingnya di sini teman-teman. Di sini yang paling penting, ini poin kerapatan ini di sini teman-teman. Sini yang bagian bawah ini, terus tinggal keliling. Yang penting sebelumnya harus kering ya teman-teman, kering, tidak ada kotoran, air dan minyak ya. Yang paling penting, minyak itu menghalangi lem ya teman-teman. Ini sudah sekitar 3 jam teman-teman. Kalau memang Araldite ini ya agak lama ya, memang 3 jam sudah pas. Yang pertama ini teman-teman, buka tutup cover belakang kalau ada covernya ya, karena kita harus menggerak-gerakkan ini, nanti macet-macet sedikit. Jadi kita gerendanya itu pakai ini teman-teman, pakai impellernya. Bisa dilepas silnya kalau teman-teman ragu, tapi tidak perlu kalau saya ini. Gerendanya pakai ini. Pertama pasang ini teman-teman. Jadi pasti nanti bergeser ya. Terutama yang atas ini karena penting. Nah itu sudah mulai nempel, seret. Nah, yang atas ini sebentar aja teman-teman. Nah sudah. Tinggal sekarang kita running. Sekarang memakai ini strum ya, diputar teman-teman. Nah berat kan, apa-apa ini teman-teman. Nah berarti ini terlalu rapat, kita rusak dulu. Makanya ini bagian belakang harus siap ya teman-teman untuk mutar-mutar ini. Kalau bisa seperti ini ya teman-teman, kalau yang longgar nanti bahaya kalau yang longgar. Tapi kalau yang umumnya sih ini yang seret, jadi posisinya agak naik seperti ini, bisa terlempar keluar nanti.
Kalau yang seret enak sekali, tinggal kita pukul-pukul ya, tambah. Nah ini masih tinggi teman-teman, masih tinggi impellernya. Kalau yang sini pasti langsung pas. Nah ini masih tinggi impellernya. Ini model lodok ya teman-teman, apa model longgar. Ini susah kalau seperti ini. Tapi Sanyo atau Hitachi yang lama itu longgar ya teman-teman. Hitachi. Yang proses ini perlu apa? Sabaran. Nah ini teman-teman masih lebih tinggi impellernya. Ini berarti kita bagus itu yang bawah. Nanti yang kedua bisa sekalian sama covernya. Mungkin teman-teman bertanya, lah nanti kalau akhirnya terkikis kan berarti ini lunak ya lapisan itu. Tidak teman-teman, nanti ada trik selanjutnya. Walaupun ini secara teknis kayaknya empuk ya, itu ada teknik kenapa Jepang apa Sanyo atau Hitachi itu memakai teknik itu. Jadi walaupun ini keras sekalipun, memang sesaat juga pasti akan aus ya teman-teman. Tapi itu ada teknik Jepangnya supaya ini lebih awet. Kita lanjut dulu teman-teman. Ini tinggal sedikit. Wah lengket sekali ini. Tinggal pukul belakang ke depan. Sudah cukup. Ini sudah lebih rata ya, tetap saya biarkan lebih tinggi. Nanti proses kedua di gerendanya bareng dengan cover. Ini saya lepas dulu, saya bersihkan dari sisa-sisanya. Bersihkan teman-teman ini. Nah ini sisanya krim tadi. Itu sebaiknya tadi teman-teman bisa saja melepas seal ya. Kalau saya nanti cukup saya semprot aja pakai air. Sudah cukup. Ini sangat presisi teman-teman ya. Apalagi kalau memakai impeller baru itu nanti lebih bagus ya. Ya kalau pakai impeller baru yang model 130 akan menjadi perapat lagi ini, karena bagian ini teman-teman, bagian tengahnya full dengan kuningannya, tidak berongga seperti ini. Oke, kita lanjut memakai cover dan memakai air kali ini teman-teman. Untuk menggerenda cover impeller diberi ini teman-teman sedikit seal tip ya, karena ini nanti longgar ya. Sementara untuk perapatannya kita mengandalkan bantuan seal tip dulu. Jadi ini prosesnya memakai air teman-teman ya. Inilah saya bilang prosesnya ini memerlukan kesabaran, tapi hasilnya nanti tidak kalah yang dipopok ke tukang bubut dan di bubut dipakai las kuningan itu teman-teman. Ini cukup awet asal kita tahu triknya, yaitu nanti ada trik Jepang. Seperti ini teman-teman, kita memakai air buat saja sirkulasi seperti ini lebih bagus. Untuk awal tidak perlu pakai sirkulasi ya teman-teman, yang penting ini terisi air saja, pasti bocor dengan teman-teman. Makanya dibantu sintip dan kita hidupkan, kencangin teman-teman, pelan-pelan. Nanti kalau macet kendor lagi, nanti terlalu cepat kita kencanginya.
ya teman-teman. Coba kita tes ya, sudah ada penambahan ya. Sekarang hampir 2 bar ya, dari yang 1,1 sudah sampai 2 bar. Ini terlihat dari suara. Ini belum maksimal karena ini teman-teman masih ada sintip tadi. Ini juga belum saturasi. Inilah bertahap teman-teman. Nanti sambil proses, sambil dipakai itu bisa dikencangin. Itu aja teman-teman. Itu sudah terlihat teman-teman. Debit tidak perlu ya, saya tunjukkan. Ini penting dulu, tekanan yang langsung berubah drastis. Terlihat dari apa? Dari suara. Nah, ini nanti kalau sintipnya saya ambil, mulai kita kencangin lagi, akan semakin tinggi. Teman-teman, ini sudah saya tambahin lagi. Seperti ini ya teman-teman, nanti sambil dipakai itu bisa dilakukan ya. Ini belum rapat beneran. Coba kita lihat, suaranya beda lagi. Wow, bisa lihat teman-teman, sekarang sudah berapa ini? 2,5 bar ya, hampir 2,5 bar. Suaranya juga beda ya. Karakter 135 memang lebih ke debit ya, bukan ke pressure. Tapi nanti masih bisa tambah teman-teman kalau kita kencangin lagi. Ini bertahap seperti itu. Ya kan jauh teman-teman ya, dari yang 20 PSI sekarang sudah hampir ini 38 PSI. Sekarang saya tunjukkan rahasianya bagaimana pompa Jepang itu lebih awet dari gesekan. Ini adalah cover impeller dari Hitachi teman-teman. Nah ini wajar ya teman-teman, karena 30 tahun ini tapi baru terkikis sedikit sekali. Dimana rahasianya teman-teman? Inilah rahasianya, adalah adanya coakan ini teman-teman, di bagian tekanan tinggi, bagian keluaran. Ini dekat notnya sini diberi coakan. Air dari celah ini teman-teman akan masuk ke depan impeller, kemudian juga bisa masuk ke belakang impeller lewat lubang-lubang ini. Jadi ada pelumasan di depan dan di belakang dari impeller ini, serta ada tekanan air di depan dan belakang ini menjaga keseimbangan. Jadi impeller ini akan berputar, tidak bergesek pada satu sisi, dijaga karena ada tekanan yang seimbang di kiri dan kanan, dan juga sekaligus sebagai pelumas sehingga menjadikan impeller dan rumah impeller juga impellernya itu sendiri lebih awet. Itulah rahasia keawetan dari pompa Hitachi dan Sanyo yang selama ini saya ketahui. Jadi ini teman-teman, impeller yang kita perbaiki itu saya buatkan coakan juga di sini, di bagian keluaran, pakai gergaji gitu aja teman-teman. Bagian tepi ini teman-teman bisa diamplas ya, dikikis lebih rendah sedikit, karena biar nanti tidak natap ke rumahnya ya. Walaupun nanti ini sudah lebih tinggi, tapi kalau ini lebih bebas dia akan lebih masuk. Dan di bagian rumahnya juga dibersihkan ya. Bagian ini dibersihkan teman-teman. Jadi nok tadi masuk ke bagian ini dibersihkan yang bagian dalam ini, agar bisa lebih rapat covernya masuk ke dalam rumah ini. Di akhir percobaan teman-teman, saya harus ganti covernya ya teman-teman. Karena apa? Sebenarnya punya lakoni ini lebih bagus ya. Ini sangat terkikisnya sangat sedikit sekali, dan ini dari stainless sepertinya. Saya harus ganti dengan punyanya ini, Shimizu. Ini malah sudah sangat dalam ya. Tapi kenapa? Karena ini teman-teman, ketika saya kencangin di akhir-akhir itu tadi percobaan, ini hanya bautnya saja yang masuk, yang bagian tengah ini melengkung. Rupanya plastiknya ini terlalu lemas. Ini juga plastik ya, punya Shimizu, tapi masih keras, kaku. Jadi ikut bagian tepinya juga ikut. Kalau ini tidak teman-teman, melengkung nanti bagian sini. Terhambat di sini aja sudah melengkung, nggak bisa rapat rata. Jadi akhirnya saya pakai Shimizu, walaupun ini secara teknis ini malah lebih dalam ini ausnya ini teman-teman.
Tapi kita lihatlah seperti apa nanti hasilnya. Inilah hasil akhirnya teman-teman. DP tidak perlu saya ukur ya, jelas pasti lebih besar, itu kelihatan 1 in penuh. Tapi yang paling penting adalah bagaimana tekanan tertingginya. Coba saya tutup stop keran. Luar biasa teman-teman, hampir 3 bar sudah seperti baru, karena ini masih menghisap 1 meter ya teman-teman. Nanti kalau dipakai pendorong sebagai poster, torennya atau airnya lebih tinggi dari pompa ini pasti bisa lebih dari 3 bar. Kalau kemarin hanya 1,2 berarti sekitar 12 meter, sekarang bisa naik itu sampai 30 meter. Tekanan 3 bar ini benar-benar sudah sama dengan tekanan asli pompa ini. Apalagi ini karakternya Shimizu 135 yang memang lebih kedebit daripada tekanan. Kalau 130 bisa sampai 3 bar lebih. Jadi pastinya teman-teman ini sudah sangat mendekati baru, 99% mendekati tekanan baru, tekanan pompa air yang baru. Karena ini masih menggunakan impeller lama, apalagi kalau impellernya baru, sudu-sudunya masih lebar, tentunya akan semakin tinggi tekanan dan debitnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.